Saatnya kelas inspirasi. Menghadirkan tokoh-tokoh inspirasi yang sukses dalam menggapai mimpi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Lihat Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali kembali bersama kami di kelas inspirasi hadir untuk Anda di kesempatan hari ini hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar kita menghadirkan sosok yang menginspirasi kita untuk hari ini adalah seorang jaksa seperti itu ya. Ada Bapak Rano Miharja, seorang jaksa yang sekarang menjabat sebagai Kajati Bangka Belitung, ya lahir di Bandung ya. Dan pendengar, bagaimana kisah inspirasinya sampai menjadi seorang Kajati Bangka Belitung? Langsung saja kita akan dengarkan lika-liku perjalanan seorang jaksa yang juga mempunyai berbagai usaha ini. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Jaksa ya. Selamat pagi. Ataupun Pak Rano Miharja seperti itu. Dan Bapak ini seorang jaksa gado-gado seperti itu. Iya betul, jaksa gado-gado. Menurut pandangan beberapa orang ya. Iya, ini banyak banget ya pandangan-pandangan dari orang-orang sekitar Bapak seperti itu. Mungkin bisa diceritakan seperti apa ya lika-liku perjalanan Bapak sampai menjadi seorang jaksa. Silahkan. Ya baik, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua dan selamat pagi pendengar setia RRI yang berbahagia. Memang saya sering dikatakan sebagai jaksa gado-gado. Kenapa? Pertama, saya sekolah itu bukan dari SMA. Sekolah saya itu SLTA-nya adalah dari Semea Negeri 1 di Bandung. Nah, jurusannya pun itu jurusan sekretaris. Kalau di Semea itu ada jurusan sekretaris, ada jurusan tata niaga, dan ada jurusan tata buku. Saya kebetulan ambil jurusan sekretaris. Kemudian setelah lulus, karena jurusan sekretaris dan sekolah dari SLTA atau kejuruan itu tidak boleh saat itu masuk ke universitas. Nah, karena tidak boleh masuk ke universitas, kebetulan kalau itu kan S1, ada D3 namanya Akademi Pariwisata. Saya masuk Akademi Pariwisata Bandung saat itu. Saya lulus tahun 80, ya lulus dari Semea, kemudian masuk ke Akademi Pariwisata saat itu karena nggak bisa melanjutkan ke universitas. Dan baru 1 semester saya sudah bisa diterima di sebuah hotel bintang 4 saat itu, Grand Hotel Prianger Bandung. Saya bekerja di situ itu dengan bermodalkan pengalaman saya menjadi mahasiswa di Akademi Pariwisata. Padahal di Akademi Pariwisata pun saya di situ bukan ngambil jurusan perhotelan. Saya ngambil jurusan Bina Wisata. Kalau jurusan Bina Wisata itu saya mungkin ke depannya paling bekerja menjadi pemandu wisata atau setidaknya kalau di pemerintahan di Dinas Pariwisata Daerah. Saya bekerja di hotel. Nah, ketika bekerja di hotel 1 tahun kemudian saya bisa masuk Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Itu masuk tahun 81. Nah, jadi saya di situ bukan bekerja sambil kuliah, tetapi kuliah sambil bekerja. Kenapa? Karena untuk kuliah ini, apalagi di swasta, ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi saya mulai jadi bellboy, jadi hostman, jadi roomboy, jadi waiter, kemudian jadi operator, jadi reception, sudah campur gado-gado di situ. Nah, ketika saya sedang bekerja di sebuah hotel, di Grand Hotel Prianger Bandung, kemudian saya masuk Fakultas Hukum, jurusannya pun jurusan hukum tata negara, jurusan hukum politik. Jadi kalau kita lihat mau menjadi jaksa itu kan harusnya jurusan pidana, tapi ini jurusan ketatanegaraan, tapi saya bisa masuk ke kejaksaan. Kuliah saya di Fakultas Hukum itu dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu paling lama. Kalau 9 semester biasanya itu bisa ditempuh hanya dengan 4,5 tahun.
saya itu bisa mencapai 7 tahun. Kenapa saya bisa 7 tahun? Karena banyak dosen-dosen katanya di hukum tata negara itu killer-killer. Saya bahkan ada satu mata kuliah yang 1 tahun itu baru lulus. Bahkan sudah 12 kali gak lulus-lulus. Nah, inilah liku-liku. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum 81, keluar dari Fakultas Hukum itu 88. Jadi intinya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Pasundan itu mudah, tetapi keluar susah. Kalau yang lain mungkin keluar akan lebih mudah. Karena saya menemukan beberapa dosen yang memang dosennya itu banyak dosen yang terbang. Beberapa pakar hukum tata negara saat itu kan sulit ya mencari dosen-dosen di Fakultas Hukum Tata Negara. Nah, pada tahun 88 saya baru lulus dari Fakultas Hukum. Saya masih bekerja saat itu di Hotel Prianger. Nah, di Hotel Prianger ini saya hanya 7 tahun. Terus saya pindah ke perusahaan daerah Kertawisata. Jadi dari perhotelan 80 sampai 87, 87 sampai 88 ini masuk ke perusahaan daerah Kertawisata milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian setelah lulus dari Fakultas Hukum, saya masih ingat saat itu bulan Agustus saya baru lulus, bahkan belum memperoleh ijazah. Saya sudah mau melamar ke Kejaksaan karena apa? Ada diumumkan di Kejaksaan Agung bahwa menerima sarjana hukum dari tata negara saat itu. Dan kebetulan untuk masuk ke Kejaksaan itu harus ada ijazah, tapi saya baru saat itu memperoleh surat keterangan. Ternyata setelah saya datang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, boleh katanya menyusul. Persyaratan lainnya, umur tidak boleh lebih dari 28 tahun. Saat itu umur saya 27 tahun 29 hari. Jadi masih ada sehari lagi. Nah, itulah lika-liku kenapa saya bisa jadi jaksa, ya itulah garisan tangan. Nah, kemudian masuklah saya ke Kejaksaan tahun 89. Tes kan 88 itu tes, dapat SK itu 1 Maret tahun 89. Saya ditempatkan di salah satu kejaksaan negeri terpencil di kota Jawa Barat, yaitu Kejaksaan Negeri Majalengka. Dari Kejaksaan Negeri Majalengka, kemudian saya dipindah ke Kejati Jawa Barat. Kejati Jawa Barat di situ tahun 97. Kemudian saya pindah ke daerah istimewa Aceh, ditempatkan di Kejaksaan Negeri Sigli. Di situ kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya dipindah ke Yogyakarta sebagai Kasih Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kasih Penkul Humas sekarang. Di sana kurang lebih 6 tahun. Dari situ saya diangkat oleh Presiden SBY saat itu tahun 2005 menjadi anggota tim pemberantasan tindak pidana korupsi. Lebih tenarnya yaitu dikenalnya yaitu tim TAS Tipikor, tim pemberantasan tindak pidana korupsi. Saya di situ 2 tahun bekerja di tim TAS Tipikor bersama Presiden SBY saat itu. Kemudian setelah itu saya dikasih jabatan di Kejaksaan Agung pada tahun 2007 sampai 2008 sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Nah, kemudian sebagai Kepala Bagian Tata Usaha kurang lebih 9 bulan, saya diamanahkan oleh Pak Jaksa Agung untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Balai Bandung di Balai Endah Bandung. Situ kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Kemudian saya ditarik lagi ke Kejaksaan Agung menjadi Kasubdit Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Ekonomi. Nah, tindak pidana khusus dan tindak pidana ekonomi lainnya. Kemudian di situ 9 bulan saya dipindahkan lagi ke Kejaksaan Negeri Semarang sebagai Kajari Semarang. Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Semarang itu kurang lebih 1 tahun 10 bulan 19 hari. Dari situ saya ditarik menjadi Inspektur Muda di Kejaksaan Agung. Kurang lebih antara 2,5 sampai 3 bulan. Kemudian saya dipindahkan menjadi Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Itu kurang lebih 5 bulan. Dan saya kemudian mendaftar ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu dari tahun 2013 itu sampai Oktober tahun 2015 dan merangkap sebagai
pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan. Kemudian 15 Oktober sampai 15 Oktober 2015 sampai 8 Februari tahun 2017 saya diangkat sebagai Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian saya kembali ke Kejaksaan Agung karena dikontrak di KPK itu 4 tahun. Saya kembali ke Kejaksaan Agung. Di situ sebagai jaksa fungsional pada Jampitsus. Ya, Jampitsus itu yang kalau lebih dikenalnya adalah Gedung Bundar. Kurang lebih 1 tahun. Dan tidak lama kemudian, sekitar bulan Maret tahun 2018, saya diangkat menjadi Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis atau istilah yang lebih dikenal merangkap sebagai Ketua TP4P, Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan Pembangunan Tingkat Pusat. Di situ saya kurang lebih 1 tahun, kemudian saya dipindahkan menjadi Kepala Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan, kurang lebih 9 bulan. Dari situ saya diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 27 Desember tahun 2019 sampai sekarang kurang lebih 5 bulan 7 hari saya menjabat sebagai Kajati. Kemudian saya di luar juga pernah dipercaya oleh pimpinan saat itu ditunjuk sebagai Deputi 2 ASEAN Para Games. Kemudian juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik, bergabung dengan mantan-mantan petinggi di BPKP, di kepolisian untuk bergabung menjadi anggota Asosiasi Auditor Forensik. Jadi itulah yang dinamakan jaksa saya gado-gado itu. Ya kalau dilihat nanti kan nggak nyambung. Tapi itu fakta yang sebenarnya yang terjadi. Mungkin itu Mbak Ega sementara yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusi bagaimana cara kiat-kiat supaya seseorang itu bisa memunculkan cita-cita ingin menjadi seseorang, menjadi profesional itu di kemudian hari ketika para siswa-siswi yang sekarang pendengar setia semuanya ingin cita-cita menjadi seseorang ke depan. Itu Mbak Ega. Iya, pendengar itu dia tadi ya sedikit ulasan ya. Namun secara detail dia diungkapkan oleh Pak Rano Miharja ya, selaku jaksa juga seperti itu. Detail sekali ya, panjang sekali perjalanan yang ditempuh sampai dengan saat ini. Dan saat ini sudah menjadi jaksa tentunya ya Pak ya. Dan untuk pendengar mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan seperti itu atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan dari Pak Rano Miharja, silakan bisa bergabung bersama kami di 0717 9111 282 untuk line telepon, kemudian juga bisa di 0853 6935 7474. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 717 9222. Same-same kita jage-jage kebersihan diri ke lingkungan. Jangan keluar mendak penting along neger di rumah neng radio nambah seger. Kurangi ketemu orang salam jangan jabat tangan. Ngumpul-ngumpul jangan dulu dilakukan. Jangan lupa cuci tangan sebelum nyentuh makanan, biar virus dah masuk ke dalam badan. Corona jadi musuh dunia. Corona perangi sama-sama. Corona putus mata rantainya. Corona perangi sama-sama. Ingat, ikuti anjuran pemerintah melakukan social distancing. Ciptakan suasana bahagia di rumah,
Bersama kita cegah penyebaran virus corona COVID-19. Ayo sepradik same-same kita jage-jage kebersihan diri ke lingkungan. Jangan keluar mendak penting alung neger di rumah denger radio nambah seger. Kurangi ketemu orang salam jangan jabat tangan. Ngumpul-ngumpul jangan dulu dilakukan. Jangan lupa cuci tangan sebelum jantung makanan, biar virus gak masuk ke dalam badan. Corona jadi musuh dunia. Corona perangi sama-sama. Corona putus mata rantainya. Corona perangi sama-sama. Kamu di rumah saja. Kamu di rumah saja. Kamu di rumah aja. Kamu di rumah aja. Kamu di rumah aja. Kamu di rumah saja. Kamu di rumah saja. Biar kami yang menyampaikan hiburan dan informasi. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. RRI Sungai Liat Radio Tanggap Bencana COVID-19. Pendengar masih bersama kami di kelas Inspirasi untuk saat ini ya bersama seorang jaksa ya Bapak Rano Miharja yang kemungkinan juga untuk pendengar saat ini apalagi untuk anak-anak sekolah yang masih bingung nantinya mau jadi apa nih seperti itu ya, mau jadi jaksa tuh jalannya seperti apa ya, bisa mungkin Anda tanyakan juga ya di line interaktif bersama kami di 071791111282 dan juga di 085369357474 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081171779222. Ya Pak, saat ini sudah ada pendengar yang ikutan bergabung bersama kami. Ada Diana di Sungai Liat ya, katanya luar biasa karir Bapak Rano Miharja, hampir deadline ya Pak, pertama karir masuk ke dunia kejaksaannya, tinggal sehari lagi. Pak, gimana nih kiat agar bisa sukses menjadi jaksa? Pernah nggak Pak dihadapkan pada kasus yang benar-benar menguras energi? Dan apa suka dukanya Pak jadi jaksa itu? Waduh ya, gimana nih Pak? Silakan dijawab Pak. Langsung dijawab ya. Langsung ya. Terima kasih Mbak Diana di Sungai Liat. Jadi begini, memang untuk menjadi jaksa itu tadi saya kan banyak lika-likunya. Tapi intinya begini, Anda ini kan barangkali seorang pelajar nih atau masyarakat umum. Jadi makanya kalau kita sekolah itu jangan mempunyai cita-cita untuk menjadi apa. Sekolah itu belajarlah yang baik supaya kita memperoleh ilmu pengetahuan yang maksimal. Dengan ilmu pengetahuan itu nanti mau menjadi dokter, mau menjadi insinyur, mau menjadi dosen, mau menjadi gubernur, bupati, presiden, jaksa, itu garisan tangan sebetulnya. Jadi makanya sekolah dimanapun, Mbak Diana ini sekolah dimanapun, sudah belajar dengan baik, ya ikuti semua ilmu, semua pembelajaran sehingga bisa memperoleh ilmu dengan paripurna. Dengan ilmu itu nanti ada pilihan sekolahnya mau kemana. Ya buktinya saya tadi kalau cita-cita saya menjadi jaksa sejak awal saya pasti harus masuk ke SMA. Kemudian dari situ masuk ke Fakultas Hukum jurusan Hukum Pidana. Tapi kan ini kenyataannya enggak. Lika-liku masuk ke SMEA dulu, sekolah ke Akademi Pariwisata dulu, kerja di hotel. Kemudian dari situ baru masuk Fakultas Hukum dan Fakultas Hukumnya juga jurusannya adalah jurusan Tata Negara. Jadi cita-cita ingin menjadi jaksa itu sebenarnya saya nggak ada. Ketika saya sehari lagi tadi, ya masih ada waktu
untuk masuk ke kejaksaan baru terpikir. Oh iya, nanti itu masuk ke kejaksaan. Padahal di kejaksaan juga masuk itu belum jadi jaksa. Jadi masuk pegawai kejaksaan itu masih calon pegawai negeri sipil. Kurang lebih 2 tahun tuh CPNS. Habis itu prajabatan baru diangkat menjadi pegawai negeri. Setelah menjadi pegawai negeri baru ikut pendidikan pembentukan jaksa. Jadi jaksa itu merupakan jabatan profesi. Jadi syaratnya adalah harus pegawai negeri. Umur minimal 25 tahun. Minimal 25 tahun. Dan saat itu maksimal 40 tahun. Jadi lika-liku untuk menjadi jaksa itu tergantung apa? Bukan hanya kemauan kita. Saya saat itu tidak pernah terpikir ingin jadi jaksa. Karena saya sedang asik-asik bekerja di sebuah perusahaan daerah Kertawisata, mengurusi bidang kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat. Nah itu lika-likunya. Kemudian apakah dalam penanganan perkara saya ketika menjadi jaksa sudah puluhan perkara yang saya tangani, dari mulai kasus menteri, ya beberapa di mantan purnawirawan TNI juga situ ada, bahkan seorang TNI pun saat itu pernah saya lakukan penyidikan. Kasusnya adalah kasus helikopter MB-17 dan kasus Asabri. Kemudian Menteri Agama. Saat itu saya menjadangkan Menteri Agama tahun 2005 ketika menjadi anggota tim pemberantasan tindak pidana korupsi. Situ lika-likunya memang sangat berat sekali. Menangani suatu perkara yang tersangkanya adalah calon menteri, mantan menteri. Kemudian juga kasus Asabri yang tersangkanya adalah purnawirawan Mayor Jenderal Subadam Wijaya. Itu saat itu kerugiannya sekitar 410 miliar, tapi dolarnya saat itu 2.000 kan. Nah, lika-liku memang banyak. Ketika saya beberapa menangani kasus ketika di Yogyakarta misalkan juga banyak anggota DPRD yang masuk ya ke Hotel Prodeo itu belasan orang. Jadi memang ketika menangani suatu perkara, suatu kasus, biasanya selalu ada ancaman dari sana sini. Tapi saya menjadi jaksa, masuk ke kejaksaan tahun 89, menjadi jaksa tahun 91, berarti jaksa saya sudah 29 tahun, tapi pegawai kejaksaan 31 tahun. Alhamdulillah, tidak ada satu pun ketika menangani perkara ada ancaman. Karena apa? Saya itu melaksanakan tugas karena undang-undang untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena sesuai data dan fakta. Kalau kita biasa diancam itu apa? Mencari data, fakta yang nggak benar. Mengkriminalisasi misalkan, mempolitisasi. Tapi kan saya memproses suatu perkara itu berdasarkan alat bukti. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari para saksi. Nah itu, makanya alhamdulillah ya, nggak pernah ada mengancam. Termasuk di KPK juga, di KPK Direktur penuntutan, saya kan mengendalikan penuntutan semua perkara yang ada di KPK. Berapa menteri, berapa dirut yang tersangkut perkara korupsi, tapi nggak ada ancaman. Sosok yang bisa dikatakan memiliki integritas yang tinggi seperti itu ya, kemudian juga kompeten dan berani seperti itu. Ya, dan juga ada pendengar yang sudah ikutan bergabung juga nih Pak ya. Selamat pagi Kak Eka dan Bapak narasumber. Ini ada Eha di Menumbing. Bapak memilih jurusan itu disuruh orang tua atau keinginan sendiri nih Pak? Gimana itu Pak? Langsung jawab ya? Iya, langsung jawab silakan. Makasih Mbak Eha ya di Menumbing. Jadi saya sekolah itu bukan disuruh oleh orang tua, tetapi atas keinginan saya sendiri. Kenapa saya dulu kok mau masuk jurusan SMEA? Dan ngambil jurusannya itu jurusan sekretaris, ketatausahaan. Karena saya sadar, saya memahami bahwa di dunia ini tidak ada satu organisasi dari mulai tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, gubernur, presiden sampai PBB itu tidak ada sekretariatnya, nggak ada kan? Semua pasti ada sekretariatnya. Oleh karena itu saya ngambil jurusan sekretaris saat itu di SMEA karena ingin mengetahui dunia ke tata usaha.
Saya belajar steno ketika menjadi wartawan kan steno. Ketika saya menjadi jaksa, yang lain tuh nulis, sulit kan? Saya kan menggunakan steno. Kemudian mengetik. Jurusan sekretaris itu kita mengetik 10 jari loh. Nah, tapi kalau saya nggak masuk jurusan sekretaris tata usaha saat itu di situ, nggak mungkin saya bisa mengetik 10 jari. Jadi bukan disuruh orang, tapi karena keinginan saya. Nah kemudian saya ke Akademi Pariwisata saat itu. Kenapa? Ya karena kan tidak boleh melanjutkan ke perguruan tinggi, ke universitas. Akhirnya masuk D3. Nah, masuk Akademi Pariwisata, tapi alhamdulillah baru setengah tahun, 1 semester, saya sudah bisa bekerja di Grand Hotel Prianger. Walaupun saat itu baru menjadi hostman ya. Itu ngepel-ngepel, kalau sekarang OB lah. Tapi dinikmati saja. Akhirnya bisa menjadi Kajati juga. Bisa menjadi Pak. deputi juga kan. Iya. Gitu. Selanjutnya nih Pak, ada lagi nih. Dari Meli di Pangkal Pinang nih ya. Mau bertanya juga. Pak, sebenarnya cita-cita Bapak dulu apa sebelum jadi jaksa? Sebelum jadi jaksa, cita-citanya dia apa? Ya. Terima kasih Mbak Mary di Pangkal Pinang. Saya itu, cita-cita hidup itu ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Itu karena saya ingin mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara, makanya saya ngambil jurusannya tadi, hukumnya adalah hukum politik, hukum tata negara. Karena barangkali kalau di situ nanti kan kita bisa bergaul, bisa belajar dengan siapapun di kepemerintahan. Nah, jadi sebetulnya itulah cita-cita saya. Secara detil ingin menjadi apa? Enggak, ingin menjadi jaksa, enggak. Tapi ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Baik. Ya, jadi tujuannya atau cita-citanya yang pasti ingin mengabdi ya kepada bangsa dan negara. Satu lagi pertanyaannya Pak ya, sebelum kita ke break ya. Ada Andi juga di Pangkal Pinang, katanya siapa nih tokoh idola Bapak? Siapa nih Pak tokoh idolanya? Kalau boleh tahu ya. Silakan jawab Bapak. Tokoh idola itu macam-macam, dari kalangan artis, dari kalangan budayawan, dari kalangan negarawan, kan itu. Nah, tapi tokoh idola saya, tentunya saya sebagai penegak hukum, yaitu sebetulnya saya idola saya itu di Kejaksaan Agung itu adalah Profesor Baharudin Lopa. Karena Profesor Baharudin Lopa itu sudah dikenal di Kejaksaan bahwa beliau itu mempunyai integritas, keberanian, dan memiliki kompetensi. Itu idola saya di Kejaksaan itu sebetulnya dulu almarhum ya, Profesor Baharudin Lopa. Beliau jadi Jaksa Agung kan cuma 1 bulan kalau tidak salah ya. Tapi beliau juga lika-liku tuh bekerja di mana, di Kajari, di Kajati, bahkan pernah menjadi Dirjen Lapas. Itulah idola saya sebetulnya beliau gitu. Inspirasi untuk Bapak juga Ya. seperti itu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Satu lagi nih Pak ya. Untuk pendengar yang sudah bergabung kembali ya bersama kita, ada Sinta di Sungai Liat nih Pak. Pertanyaannya, apakah Bapak pernah gagal ya? Kalau pernah, bagaimana cara Bapak untuk bangkit? Mbak Sinta di Sungai Liat, kalau masalah gagal itu biasanya kan ketika seorang profesi, seorang jaksa, kalau gagal dalam melakukan penanganan perkara itu akan dieksaminasi, akan dievaluasi di mana letak kegagalannya, dan menyidangkan perkara pun bebas. Menyidik suatu perkara tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi alhamdulillah saya selama jadi jaksa 29 tahun nggak pernah ada perkara yang diputus bebas oleh pengadilan. Oleh karena itu kuncinya kita harus banyak belajar. Harus banyak belajar, harus banyak berdiskusi, dan jangan menyepelekan orang. Karena seseorang itu masing-masing punya kelebihan. Ketika saya jadi pimpinan, saya kumpulkan anak buah. Saya rapat, di situ diskusi, ditanya satu persatu. Jadi jangan merasa hebat kita. Jangan merasa hebat, jangan merasa pintar, karena semua punya kelebihan. Jadi dengan punya prinsip itulah, saya alhamdulillah dalam melaksanakan suatu pekerjaan, itu merasa tidak pernah ada yang gagal. Selalu tuntas, selalu selesai dengan baik. Tapi kuncinya itu, jangan merasa diri sendiri pintar. Jangan merasa hebat. Nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang pintar. Banyak belajar dan banyak bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya.
Dan tentunya juga adalah positive thinking seperti Ya, yang kami itu. dapat Kita harus punya pikiran positif lah gitu. Baik, ya kembali untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif, silakan ya bersama kami di 07179111-282, kemudian juga bisa di 0853-6935-7474 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811-7179222. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Sungai Liat terhadap tanggap bencana COVID-19. Di kelas inspirasi, pendengar yang masih bersama Bapak Ranumi Harja yang merupakan sosok seorang jaksa juga ya di kesempatan saat ini. Dan kembali kami undang pendengar untuk bergabung bersama kami di line interaktif kami di 071791111282 atau di 085369357474. Saat ini sudah ada yang ikutan bergabung bersama kami. Baik, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, mungkin dicoba kembali ya di line interaktif kita di 071791111282 atau di 085369357474. Iya, atau mungkin bisa melalui WhatsApp kami di 0811717922 ya, dan kebersamaan kita hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita coba angkat penelpon kembali. Baik, selamat pagi menjelang siang. Halo. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Baik, silakan dicoba kembali ya di kesempatan pagi menjelang siang kali ini ya. Ada kendala apa nih? Sinyal atau gimana nih ya? Bisa dicoba kembali sekali lagi di 071791111282 atau 085369357474 untuk line interaktif kita di kesempatan saat ini ya di kelas inspirasi. Baik, kita kembali ke WhatsApp kali ini Pak ya. Sudah ada teman-teman juga yang ikutan bergabung saat ini ataupun pendengar. Selamat pagi Kak Ega. Ini mau tanya Bapak gitu ya, mau tanya Bapak ya. Seru nggak Pak jadi jaksa? Dari Ena ya. Seru nggak jadi jaksa seperti itu? Seru. Iya. Yeah. Anak muda banget nih kayaknya nanya keseruannya gitu Pak ya. Dari siapa itu? Dari Baiknya? Ena di Sungai Liat. Ena, ya. Ena, Mbak Ena ya. Mbak Ena di Sungai Liat. Gini, menjadi jaksa itu seru loh. Kenapa seru? Karena setiap hari kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman, belajar. Serunya itu kita harus mengasah ilmu kita terus. Baik, sebentar kita coba penelpon dulu nih Pak ya. Ya, silakan. Baik. Halo, selamat pagi menjelang siang. Siang kakak, ini Mita di Sungai Liat kak. Oke, Mita di Sungai Liat. Oke, Mita mau bertanya, silakan. Iya langsung aja, selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Mita. Apa motivasi Bapak tetap semangat bekerja, terus siapa yang paling mendukung hingga Bapak sukses sampai sekarang selain orang tua? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Makasih Mbak Mita. Saya jawab langsung ya Mbak Ega. Boleh Pak. Jadi yang mendukung saya tetap semangat itu sebetulnya keluarga, istri dan anak-anak. Tanpa dukungan istri dan anak-anak nggak mungkin saya bisa menjadi seperti ini. Nah kemudian kenapa kita harus tetap semangat? Makanya kita harus punya moto. Jadikanlah jabatan itu sebagai sarana untuk beribadah. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Jadi profesi jaksa, jabatan, jangan coba-coba itu dijadikan sebagai tujuan. Jadikanlah sarana untuk beribadah. Dan semua pekerjaan ini harus dijadikan hobi. Makanya ketika kita setiap melaksanakan tugas, karena dijadikan hobi, kita itu tidak terbatas dengan waktu hanya 7,5 jam bekerja. Kadang-kadang kita bekerja bisa 10 jam, 15 jam, 20 jam kadang-kadang tidur hanya. Karena kita hobi, nggak merasa capek. Nah kenapa hobi? Karena sangat sia-sia kalau satu pekerjaan tidak dijadikan hobi, itu tidak ada nilai ibadah.
Jadi kalau kita ingin bekerja itu memiliki nilai ibadah, makanya harus hobi. Di dunia dapat ikhlas lillahi ta'ala karena bekerjakan, di akhirat pun dapat nilai ibadah. Itu kuncinya. Kenapa saya sekarang umur hampir 60 jalan itu masih tetap semangat. Mungkin kecepatan saya kadang-kadang bisa melebihi yang muda-muda. Karena apa? Itu. Jadi semua pekerjaan itu jadikan hobi saja, enjoy. Ketika selesai melaksanakan tugas, melaksanakan pekerjaan, alhamdulillah selesai dengan baik. Ya ketika kita main game, selesai kan kita sangat gembira gitu kan, seperti gitu. Makanya saya tetap bisa semangat. Iya, bisa dalam dikatakan bekerja juga sambil dinikmati seperti ya, itu, dinikmati, Pak ya. ya. Disyukuri, dinikmati, ikhlas lillahi ta'ala lah gitu. Jadi kita juga mengerjakannya dengan senang hati ya, dan hasilnya pun memuaskan, bisa jadi seperti itu. Baik, kembali untuk Anda ingin bergabung silahkan ya di line interaktif kami ataupun bisa di WhatsApp kami. Dan selanjutnya kembali Pak kita ke WhatsApp ya, di pendengar dari Pangkal Pinang ya. Pak, selama menjadi jaksa, sering nggak diteror atau mendapatkan ancaman-ancaman ngeri? Pernah nggak nih Pak? Ya. Oke, terima kasih. Dari siapa tadi, Pangkal Pinang? Dari Bima di Pangkal Dari Pinang. Bima di Pangkal Pinang. Jadi begini, saya tadi sudah sampaikan. Saya menjadi jaksa itu sudah 29 tahun. Nah, pegawai kejaksaannya berarti sudah 31 tahun. Karena kan 2 tahun itu belum jadi jaksa ketika masuk. Sampai saat ini walaupun saya menangani perkara-perkara besar, itu tidak pernah satupun, termasuk ketika saya di KPK, ada ancaman gitu. Kalau yang lain kan ada ancaman, ditakut-takuti, enggak. Karena saya yakin bekerja itu kalau kita niatnya adalah ibadah dan tidak menjolimi orang, ngapain kita harus diteror? Berarti kalau ada yang neror itu salah alamat. Karena saya melaksanakan tugas itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan perorangan. Alhamdulillah, padahal yang saya tangani perkara-perkara besar tuh tingkat nasional, alhamdulillah nggak ada. Kalau toh misalkan ada yang datang, misalkan bukan intervensi, menanyakan gini, saya jelaskan. Begini. Ada Pak, iya ya. Jadi jangan coba-coba kita menjolimi orang kalau kita tidak mau dijolimi. Jangan kita memukul atau mencubit orang kalau kita tidak mau. Kuncinya itu. Jadi pertanyaan Mas Bima tadi, apakah ada ancaman? Alhamdulillah saya. Ini menjelang sebentar lagi habis pensiun, alhamdulillah nggak ada ancaman. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Banyak berdoa. Kan saya yakin pasti Allah itu mengirim malaikatnya untuk mendampingi kita. Makanya kita harus bisa menjaga integritas. Kejujuran itu adalah modal utama. Jadi kejujuran ini adalah modal utama untuk menegakkan keadilan. Itu kuncinya. Alhamdulillah Mas Bima, sampai saat ini saya sudah 31 tahun di kejaksaan, nggak ada ancaman-ancaman seperti itu. Kalau orang lain kan kadang-kadang, kamu apa deh? Jangankan Mas Bima yang bukan jaksa. Jaksa sendiri juga, teman-teman saya, kadang-kadang anak buah saya bertanya, apakah Bapak ada ancaman nggak ketika menjadi jaksa menangani perkara ini? Jangankan masyarakat biasa, teman-teman di kejaksaan, teman-teman aparat penegak hukum sendiri, itu bertanya kepada saya. Karena saya yakin semuanya itu berasal dari Allah, datang dari Allah dan kembali pada Allah. Itu. Nah seperti gitu. Ya, terima kasih Mas Bima. Baik. Dan satu lagi nih pertanyaan nih Pak ya. Dari Tony di Bangka Tengah. Pagi menjelang siang Pak ya. Apa jadi jaksa pernah nggak ya dalam bekerja kena ancaman? Karena jadi jaksa tuh nggak mudah. Oh sama ya. Sama yang tadi sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Iya, dan tadi juga ada Denny yang sudah bergabung ya, ingin bertanya syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa seperti apa Pak? Syarat untuk menjadi seorang jaksa. Jadi syarat untuk menjadi jaksa itu diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ada itu kriterianya. Jadi harus seorang pegawai, syaratnya pegawai negeri, sipil, kemudian juga cakap, ya umur minimal 25 dan sebagainya. Bacalah nanti di Undang-Undang Kejaksaan ada syarat-syarat khusus untuk menjadi jaksa. Karena pegawai kejaksaan itu tidak semuanya jaksa. Kalau jaksa itu pasti pegawai kejaksaan,
tapi pegawai kejaksaan belum tentu jaksa. Baik. Tentunya untuk persyaratan lebih lanjutnya mungkin Ya, bisa googling seperti itu Pak. bisa di googling ya, silakan Baik. nanti. Ya, Lebih nanti lengkap kita akan nanti ya. Lanjutkan kembali Pak ya setelah kita dengarkan yang berikut ini. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. RRI Sungai Liat Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya pendengar, masih di kelas inspirasi untuk sesi terakhir kebersamaan kita untuk saat ini, dan tentunya masih bersama Bapak Ranumi Harja ya selaku jaksa yang semoga bisa menginspirasi para pendengar untuk kesempatan siang hari ini. Ya, satu pertanyaan Pak ya untuk Bapak gitu ya. Ini bagaimana pendapat Bapak tentang oknum-oknum jaksa nakal ya? Silakan mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Ega, di instansi manapun oknum itu pasti selalu ada. Nah kemudian seandainya nanti ada oknum-oknum pegawai kejaksaan, khususnya di wilayah Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, baik di Kejati, Kejari-Kejari sampai Capjari, itu segera laporkan langsung ke saya. Saya akan tindak tegas. Saya tidak akan pandang bulu terhadap pegawai kejaksaan yang menyalahgunakan kewenangan. Silakan nomor handphone saya juga dicatat. Siapapun masyarakat yang merasa nanti didatangi oleh oknum-oknum pegawai kejaksaan yang memanfaatkan jabatannya, merusak citra nama baik kejaksaan, silakan laporkan langsung ke saya dan saya pasti proses. Selama ini saya sudah 5 bulan lebih, alhamdulillah ya. Di bawah kendali saya, jaksa-jaksa, pegawai kejaksaan, insya Allah bisa ikut saya supaya berjalan sebagaimana mestinya. Menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, mengasah keberanian. Tapi seandainya kalau ada, silakan dicatat langsung ke nomor handphone saya. Mau pagi, siang, malam silakan. 081 82 18577. Diulangi 081 82 18577. Hanya 10 angka. Nomor lama itu. Jadi bisa silakan langsung kapan gitu, dengan ya? Tentunya di situ lengkap mengadukan apa, terkait apa ya, yang disalahgunakannya itu apa, sehingga saya akan lebih mudah menindaklanjutinya. Jadi jangan sampai hanya menyampaikan laporan tapi kata orang itu akan sulit nanti. Capek nanti menelusurinya. Tapi dengan data dan fakta yang lengkap, insya Allah akan saya tindak. Ya, pegawai kejaksaan. Tidak hanya jaksa, semua pegawai kejaksaan. Itu mungkin. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih Pak, ada Andi di Manggar Beltim ya. Katanya siang RRI Sungai Liat, selamat siang kembali. Kasus apa nih yang banyak terjadi di kejaksaan Pak? Silahkan. Kasus apa? Masih Mbak Andi Manggar. Kasus itu bervariasi. Kasus ada perkara tindak pidana umum se-Indonesia itu puluhan ribu. Ada pencurian, perkosaan, pembunuhan, pemalsuan surat dan sebagainya. Ada juga tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu bisa saja terjadi di BUMN, terjadi di pemerintahan, terjadi juga bekerja sama di legislatif juga, oknum-oknumnya, terjadi juga di kalangan semua pihak yang tentunya dalam proses-proses tertentu. Bisa proses pengadaan barang jasa, banyak terjadi suap menyuap dan sebagainya. Korupsi saja banyak. Ya, tindak pidana korupsi saja itu ada 42 jenis tindak pidana korupsi. Mana yang lebih banyak? Itu tergantung daerah masing-masing. Jadi Kejaksaan Tinggi itu ada 33 kejaksaan tinggi yang di bawah kendali Kejaksaan Republik Indonesia. Tapi di sini kasus apa yang banyak terjadi? Kemarin juga ada kasus penyelundupan miras kan. Macam-macam, ada kasus perjudian, ada kasus narkoba. Tapi alhamdulillah mungkin di sini tidak terlalu banyak kasus narkoba dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi Anda bisa mayoritas mana yang lebih banyak kasus ditangani oleh kejaksaan itu terkait apa tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum. Silakan untuk lebih jelasnya ada di laporan akuntabilitas kinerja kejaksaan seluruh Indonesia, ada di Google, silakan. Baik, tak terasa nih Pak, kebersamaan kita sudah di penghujung waktu ya. Sepertinya 60 menit kurang gitu Pak ya. Nggak terasa ya, harusnya 2 jam ya, gitu. Iya.
minimal. Iya, dan tentunya juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ya, sama-sama, Rano Mbak Ega. Miharja yang sudah menyempatkan waktu datang ke sini, dan tentunya juga semoga sosok Bapak juga bisa menjadi inspirasi untuk para pendengar di Amin, rumah. amin, terima kasih. Ya, terutama untuk siswa yang mungkin saat ini masih galau ya, mau melanjutkan kemana studinya ataupun cita-citanya apa, dan mungkin juga dengan kehadiran Bapak bisa menggambarkan sosok seorang jaksa itu seperti apa ya. Baik, pendengar ya, tentunya demikian kelas inspirasi kita di kesempatan kali ini yang menghadirkan sosok seorang jaksa yang luar biasa, yang sangat menginspirasi tentunya, yaitu Bapak Rano Miharja yang juga menjabat sebagai Kajati Bangka Belitung saat ini ya tentunya. Dan sekali lagi terima kasih ya Pak ya, semoga kisah yang Bapak hadirkan bisa menginspirasi para siswa-siswi yang ingin mewujudkan cita-citanya. Ya, terima kasih sama-sama, satu Mbak pesan Ega. juga yang disampaikan Bapak ya, yaitu harus banyak belajar, harus banyak berdiskusi, jangan menyepelekan orang, jangan merasa paling hebat karena semua orang punya kelebihan. Itu adalah prinsip-prinsip hidup yang diterapkan oleh Bapak Rano Miharja untuk menjadi sukses. Baik, sampai di sini untuk kebersamaan kita di kelas inspirasi. Selamat siang untuk Anda dan juga pendengar ya, kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat siang untuk Anda. Sampai jumpa. Demikian siaran belajar di RRI dalam kelas inspirasi. Semoga bisa menginspirasi untuk kita menggapai mimpi.